Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan. Terima kasih udah mengundang Kartu Pos di sini. Sangat senang banget. Saya akan menjelaskan tentang project yang saya buat, yaitu Kartu Pos. Kartu Pos yang terdengar seperti kartu pos dalam bahasa Indonesia adalah project online yang mengajak untuk membuat dan berkirim kartu pos. Kami sangat menganjurkan kartu posnya itu dibuat sendiri. Nah, ini adalah gambaran website kami, jadi kita bisa lihat di sini. Dan sebenarnya kartu pos itu dimulai bulan November tahun 2011, berawal dari ide keinginan saya untuk bertukar karya dengan teman-teman yang saya kenal di dunia online, dan keinginan saya untuk merasakan keseruan kirim-kiriman kartu pos, karena sebelumnya saya belum pernah merasakannya. Nah, kalau yang ngindain itu saya, tapi kalau ditanya foundernya itu siapa, nah inilah orang-orangnya. Sundea, Rizky, dan Putri. Kami adalah 3 sekawan yang bertemu di sebuah workshop penulisan. Ya gitu. Terus awalnya sebulan pertama saya sendiri, baru Putri bergabung itu bulan kedua. Awalnya saya kira bakal berlangsung cuma sebentar, tapi ternyata bisa seperti ini sekarang, dan ternyata minat orang untuk berkirim-kiriman kartu pos itu cukup tinggi. Ini terbukti. Kemudian apa lagi ya? Nah, kenapa berkirim-kiriman kartu pos itu seru? Karena kartu pos itu dibuat dengan sepenuh hati. Apalagi kita kan mengajaknya untuk membuat kartu pos itu sendiri, jadi lebih niat dan lebih sepenuh jiwa lah dibuatnya. Dan terbukti setiap kali kita menerima kartu pos itu pasti bikin mood naik, kalau kata orang-orang sih begitu. Nah, sebenarnya caranya gampang banget untuk ikutan kartu pos ini. Kita tinggal daftar, lalu request alamat dan membuat kartu posnya. Dan ketika kita sudah menerima kartu pos, kita pamerkan di blog. Dan kita bisa langsung merequest alamat lagi untuk membalasnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan menjelaskan satu-satu. Daftar, pertama yang harus didaftarkan adalah nama lengkap, alamat kirim, web dan blog, Twitter, dan deskripsi diri. Tapi dari semua itu yang hanya ditampilkan di blog adalah nama dan web, tanggal lahir, dan deskripsi diri. Jadi dari 3 hal itulah kita mengenal anggota yang akan kita kirimi. Terus setelah daftar, kita bisa request alamat, kita pilih anggota-anggota siapa yang mau kita kirimin. Bisa kita lihatnya dari data dirinya, deskripsi, kira-kira mana yang paling menarik. Terus kita minta alamatnya, terus itu bakal masuk ke email admin, dan admin bakal kasih alamatnya. Nah, selanjutnya adalah siapkan kartu pos. Kartu pos itu sebenarnya bisa dibuat sendiri, nggak mesti kartu pos yang dari PT Pos disediakan, bisa dibuat secara digital maupun manual. Intinya bentuk kartu pos itu seperti itu, ada 2 muka. Yang muka pertama itu diisi dengan gambar, dan muka belakangnya diisi dengan pesan. Nah, ini adalah beberapa bentuk kartu pos, bisa digambar. Terus yang di tengah ini ukurannya A4, dan bentuknya tempel-tempelan. Pokoknya bisa berkreasi macam-macam, nggak mesti seukuran kantong juga ternyata. Yang penting selembaran kartu yang ditempeli dengan perangko. Nah, ini beberapa bentuknya lagi yang pernah dikirim-kirimin. Itu bentuknya fotografi, ini motivasional postcard yang dikirim sama Putri. Isinya motivasi-motivasi, dan ini kayak gambar dari internet gitu deh. Dan itu dikirim dari Dea, bentuknya juga tempel-tempelan juga, isinya ada pesan singkatnya. Nah, ini jenis kartu pos yang interaktif. Ini kartu pos yang saya nyebutnya kartu pos bersuara, karena di kartu pos itu saya selipin CD-nya. Terus ini juga ada kartu pos yang menghubung-hubungkan gambar lalu disuruh mewarnai. Terus itu kartu pos yang isinya TTS, dan ini kartu pos yang isinya cerita panjang. Nah, setelah kita menerima kartu pos itu, dipamerin deh di blognya. Kenapa dipamerin? Biar merangsang teman-teman lain untuk berkirim-kiriman kartu pos lagi. Setelah dipamerin, bentuknya seperti ini. Belum ya? Nah, setelah itu kan ada ditampilinnya nama pengirimnya, nama penerimanya, tanggal penerima, dan kesan dan pesannya setelah menerima kartu pos itu sendiri. Biasanya ya itu merangsang orang untuk berkirim-kiriman. Di situ ditulis betapa senangnya orang itu ketika menerima kartu pos, dan apa isi pesan di balik kartu posnya itu, dan kira-kira bakal dibalas seperti apa. Nah, ini adalah salah satu program kami, Kartu Pos untuk Presiden. Jadi kami mengajak teman-teman semua untuk membuat kartu pos yang akan kami sampaikan kepada Presiden. Rencananya
kami kumpulkan sampai bulan September dan akan dipamerkan dengan dikurasi oleh Mas Ari Darmawan dan Mbak Farah Wardani, dan rencananya bakal dikumpulkan 1000 kartu pos dan dipamerkan. Dan ini apa lagi ya? Oh ya, pengumpulan kartu posnya bisa dalam 2 cara. Pertama lewat manual dengan menggambarkan sendiri terus dikirim, atau submission online. Kalian bisa membuat gambarnya sendiri terus lewat digital, dalam bentuk digital, terus dikirim ke kami, ntar kami yang printin. Bisa juga kalian download template-nya di blog, terus digambar sendiri, terus dikirim ke alamat kami. Ntar kami semua tampung dulu, nggak dikirim langsung ke presiden, baru ntar dipamerin. Nah, ini selain submission online itu, kita juga menerapkan sistem jemput bola. Jadi kita mendatangi komunitas-komunitas atau membuat acara yang mengajak orang-orang untuk membuat kartu pos kepada presiden. Salah satunya itu waktu di FX juga kemarin di acara Merumpis Days Out, itu kita mengundang para den untuk membuat kartu pos. Nah, seperti halnya kartu pos juga butuh perangko untuk berjalan dan bergerak. Nah, perangko di sini adalah promosi, uang, dan akomodasi. Jadi karena kami semua masih bergerak dengan uang sendiri, jadi sangat butuh donasi. Donasinya bisa dilakukan dengan membeli t-shirt tersebut. Ini kalau dalam angka sejak 7 Mei sampai 7 Mei udah tercatat 367 anggota, dan setiap 3 bulan itu ada 500 kartu pos yang terkirim lewat kartu pos, dan page view blog kami udah 24.000 dan 540 followers, ya kira-kira begitu.